ketiga ini, yaitu belajar membaca angka. Warren Buffett itu udah beli saham pertamanya di umur ke-11 tahun. Dia itu dulu rajin banget bacain laporan-laporan keuangan. Warren Buffett ya di umur 11 tahun itu udah ngerti ratio, udah ngerti marginal utility, cost, semuanya dia udah ngerti ya bahasa-bahasa laporan keuangan. Dia itu mengerti yang namanya itu angka. Dan kita lihat kan Warren Buffett tuh sekarang sekaya apa. Bahkan fun fact ya, OJK itu ada survei di tahun 2022 bahwa 65% ya dari penduduk Indonesia atau dari anak Indonesia itu memiliki kekurangan literasi finansial. Itu termasuk dari anak kuliahan, termasuk dari orang pekerja di bank, termasuk anak-anak, termasuk remaja kayak kita. Orang itu nggak ngerti. Ketika misal gue tanya kalian ya, apa itu PPh 21? Ya orang nggak tahu itu pajak. Orang itu nggak tahu cara membaca pajak itu kayak gimana, cara mengurus pajak itu kayak gimana, nggak ngerti slip gaji itu apa, BPJS itu cara perhitungannya kayak gimana, cara money management mereka itu kayak gimana gitu ya. Sebelum kalian skip di sini ya, membaca angka itu bukan berarti kan harus jago matematika. Ini bukan tentang matematika akademis. Ini bukan kayak integral ya, aljabar gitu ya. Ini bukan tentang itu. Ini tentang kalian membaca angka. Yang lu butuh itu literasi kapital aplikatif. Maksudnya kayak gimana? Ini decision ya, ketika lu baca sebuah angka, lu bisa ngambil decision atas hal itu. Contohnya, itu negosiasi gaji ya. Orang yang nggak bisa membaca angka, itu bakalan kesulitan hidupnya. Kita ngomong, misal kalian ditawarin gaji misal 5 juta. Kalau lu nggak ngerti baca angka, yang lu lakuin apa? Oh 5 juta itu udah besar, berarti gue tinggal terima aja. Gue langsung terima gitu. Tapi yang seharusnya lu bisa lakuin apa kalau lu bisa baca angka? Oh, gue compare dulu sama gaji-gaji lain ya. Gaji lain di tempat A itu berapa, gaji lain di tempat B itu berapa. Ini kan membaca angka. Rata-rata UMR itu berapa sih di Jakarta gitu. Oh berarti kayak ternyata setelah gue cari-cari lebih dari 5 juta. Ya ternyata orang-orang di Indonesia, misal Jakarta ya, itu digajinya 7 juta. Berarti gue harus negosiasiin gaji gue ke 7 juta. Itu membaca angka. Misal lu itu beli rumah terus saya pakai KPR karena KPR itu langsung lu pengennya oh ini langsung bayar segini DP 0% contohnya gitu lu langsung bisa dapat rumah. Tapi kalau lu nggak bisa menghitung membaca angka tanda kutip, oh ternyata dalam 10 sampai 20 tahun kalau gua misal bayarnya cash ya, gua bisa hemat 200 sampai 300 juta. Orang yang nggak ngerti effective interest rate, jadi suku bunga itu berapa sekarang dihitungin. Terus kalau mereka investasi, mereka asal investasi, nggak ngerti membaca angka, nggak ngerti baca laporan keuangan. Misal lu investor, lu nggak ngerti PE ratio apa, lu nggak ngerti semua bahasa-bahasa investasi gitu, investment, ini lu bakal sangat sulit. Lu nggak ngerti apa itu bare minimum ya, jadi index fund itu kasih return berapa, sesimpel hitungan kayak gitu ya, atau membaca angka kecil atau tentang finance, lu harus belajar mulai dari sekarang. Gue paham ya, yang nonton ini nggak bakal jadi investor. Kalian tuh nggak bakal jadi investor atau trader. Tapi semua orang itu harus ngerti yang namanya itu literasi keuangan. Jadi skill pertama sama skill kedua yang gue tadi sebut, itu menjual sama belajar buat menulis. Ini skill buat kalian cari duit. Tapi skill yang ketiga, ini buat kalian mempertahankan uang kalian. Lu bisa aja ya dapat uang ratusan juta, ya miliaran bahkan dari skill menulis sama skill menjual. Lu bisa menjual diri lu dengan baik. Tapi ketika uang itu masuk ke kantong lu nggak ngerti cara mempertahankan uang ini gimana, terus hilang ludes aja keluar sana. Dan lu nggak ngerti cara capital preservation itu kayak gimana.